Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Maulida, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kendal dari SMK Bakti Persada Patebon. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Wendy Triwijayanto, Sarjana Komputer. Beliau mengajar mata pelajaran kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Rahma. Apa kabar hari ini Bapak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum melakukan supervisi kelas. Supervisi kelas diperlukan untuk melakukan atau untuk mengetahui serta mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas. Seperti itu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan tujuan perencanaan pembelajaran yang telah Bapak tetapkan yang akan dilaksanakan di kelas nanti. Apa saja itu tujuan pembelajarannya, Bapak bisa disampaikan mungkin? Oke. Baik Bu Rahma, terima kasih kesempatannya. Untuk tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan, yang pertama adalah peserta didik dengan mandiri mampu untuk menerapkan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan GIM. Kemudian menggunakan aplikasi basis data. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kreatif mampu menerapkan pengelolaan aset dan user interface berupa grafis, tipografi, warna, audio, video, interaksi pengguna untuk mata pelajaran terkait. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan mandiri mampu menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman yang meliputi varian dan invarian, alur logika pemrograman, flowchart, dan teknik dasar algoritma secara umum. Oh, berarti nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas ya? Betul. Oke. Nah kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin nanti Bapak kembangkan di dalam kelas? Untuk pengembangannya, nanti dari tujuan pembelajaran ini akan saya sampaikan dulu pertama kepada para siswa, peserta didik, terus kemudian nanti saya mencoba untuk mengembangkan masing-masing potensi mereka, membagi mereka menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil, seperti itu, untuk kemudian nanti bisa dilaksanakan proses untuk pembelajarannya. Berarti dari tiga tujuan pembelajaran tersebut, panjenengan yang ingin dikembangkan adalah bagaimana memaksimalkan potensi peserta didik yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Bapak buat? Mungkin bisa diceritakan dari strateginya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang nanti akan digunakan. Baik. Untuk mata pelajaran ini nanti saya menggunakan strategi pembelajaran menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian untuk pembelajarannya nanti akan melibatkan peserta didik untuk melaksanakan praktik menggunakan lab komputer. Oh, seperti itu. Berarti menggunakan scientific learning dengan model problem based learning. Project based learning. Project berarti berbasis project ya. Oke. Terus kemudian bagaimana media yang nanti dipakai oleh Bapak di dalam kelas? Nah ini Bu Rahma, jadi ada beberapa media yang nanti akan saya gunakan. Mulai dari video, terus kemudian saya juga menggunakan media PowerPoint presentasi untuk menayangkan beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Terus kemudian juga menggunakan media atau video motivasi untuk peserta didik, seperti itu. Oh, berarti nanti panjenengan menggunakan berbagai media yang akan dipakai untuk di kelas ya. Berarti kenapa ada beberapa media yang Bapak gunakan? Mungkin alasannya bisa diceritakan. Apa yang ingin dicapai sih kok menggunakan berbagai banyak media? Ya, menurut saya, jadi yang pertama tadi saya menggunakan media video untuk membangkitkan motivasi peserta didik. Karena biasanya peserta didik itu untuk belajar pemrograman itu agak males. Makanya harus dibangkitkan dulu ini. Jadi
bagaimana mereka antusias, semangat untuk belajar pemrograman. Oh, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media PowerPoint. Oh iya. Nah, di sini nanti untuk media PowerPoint ini yang pertama saya gunakan untuk menyampaikan materi. Iya. Terus kemudian nanti akan digunakan oleh peserta didik juga dalam pembuatan laporan hasil dari praktek. Betul. Kemudian beberapa yang saya lupa tadi ya. Jadi ada satu media lagi yang saya gunakan untuk membangkitkan minat siswa. Biasanya nanti rencananya akan saya berikan di akhir pelajaran untuk melaksanakan post test dan pre-test di awalnya. Itu adalah penggunaan word wall. Oh iya. Ya, itu nanti berbasis game gitu. Betul. Jadi nanti siswa itu bisa lebih antusias lagi. Game nih seru mesti. Oh iya betul. Jadi panjenengan sudah melakukan pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yeah. Nah, bagus sekali Pak. Saya juga sangat tertarik ini untuk mengikuti kelas Bapak. Nah, kira-kira kapan itu ada jadwalnya Bapak? Ini hari Senin ya Bu. Jadi rencana saya untuk pembelajaran saya ini nanti terjadwal di hari Rabu. Oh, jam berapa itu Pak kira-kira? Hari Rabu itu di jam pertama sampai dengan jam kelima. Oh siap. Jadi Rabu depan jam pertama sampai jam kelima di kelas berapa itu Pak? Di kelas 10 PPLG. Oh, di kelas 10 PPLG. Bapak di hari Rabu nggih? Boleh silakan. Terus kemudian perlu saya sampaikan juga nanti setelah pelaksanaan observasi di kelas atau supervisi di kelas, nanti akan ada percakapan seperti ini lagi Bapak, terkait dengan apa saja yang sudah direncanakan, terus bagaimana pelaksanaannya, kemudian nanti bagaimana setelah pelaksanaannya. Nanti pada percakapan pasca observasi itu saya akan ditemani oleh pengajar praktek. Gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, dan semoga nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang sudah siap. Demikian percakapan pra-observasi supervisi kelas yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu. Silakan untuk ketua kelasnya, Mas Muslimin, dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Selanjutnya Pak Wendy akan mengecek apakah semuanya hadir ini hari ini? Lengkap? Coba ditengok kanan kirinya lengkap ya. Nah, tidak ada yang absen hari ini. Kemudian untuk pakaian, silahkan berdiri dulu. Pak Wendy mau cek pakaiannya. Sudah lengkapkah atau belum? Dirapikan, yang belum dimasukkan. Baju yang belum dimasukkan silahkan dimasukkan. Ya, kelengkapannya, bajunya dirapikan Mas Aldo ya. Dimasukkan yang belum dirapikan. Oke. Oke anak-anak, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk meningkatkan semangat kita belajar pada hari ini, Pak Windy mau mengajak kalian untuk melaksanakan yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya SMK? Masih. Oke, coba ya. SMK? Bisa. SMK berarti bersaja? Bisa. RPL? Wow. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah anak-anak, sebelum Pak Windy melanjutkan untuk hari ini pelajarannya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Saya Pak. Oh iya, Mbak Vika. Kemarin kita belajar apa Mbak Vika? Membuat flowchart Pak. Membuat flowchart. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Mas Aldo Pak. Merancang algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode. Merancang algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode. Tepuk tangan untuk Mbak Vika dan Mas Aldo Pak. Betul sekali anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang
merancang sebuah algoritma menggunakan flowchart dan pseudocode. Hari ini nanti kita akan belajar tentang algoritma juga, tapi kita implementasikan. Kalau kemarin kan kalian sudah merancang. Nah, rancangan itu kalian implementasikan hari ini pada program sehingga nanti menjadi aplikasi komputer. Bisa dipahami? Ya. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian diharapkan dengan mandiri mampu menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman, meliputi varian dan invarian, kemudian alur logika pemrograman, flowchart, dan teknik dasar algoritma secara umum. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran ini dengan pelajaran yang kemarin kita sudah merancang algoritma. Nah, untuk hari ini nanti kalian dari rancangan yang sudah kalian buat kemarin, kalian implementasikan, kalian buat rancangan kalian menggunakan bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Bisa dipahami? Ya. Jadi nanti kalian hari ini membuat sebuah program aplikasi menggunakan rancangan yang sudah kalian buat kemarin. Nah, Pak Windy punya pertanyaan nih untuk menguji kemampuan kalian coba. Pertanyaan pertama, apa fungsi bahasa pemrograman dalam komputer? Siapa yang mau jawab? Ya, Apip. Membuat aplikasi komputer. Membuat sebuah aplikasi komputer, betul. Ada yang mau melengkapi jawabannya Apip? Oh iya, Arjun gimana? Membuat aplikasi ke dalam rancangan pada komputer. Ya, tepuk tangan untuk Apip dan Arjun. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya adalah mengapa rancangan yang kemarin sudah kalian buat itu harus diaplikasikan atau harus dibuat menggunakan bahasa pemrograman? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Alia, bagaimana? Biar bisa dilihat hasilnya. Biar bisa dilihat hasilnya. Berarti kalau sudah dibuat, terus nanti hasilnya kelihatan ya, rancangannya seperti apa. Gitu. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Erika coba. Biar bisa bagus dan seperti nyata. Biar terlihat bagus dan seperti nyata. Nah, tepuk tangan untuk Erika dan Alia. Jadi betul sekali anak-anak, sebuah rancangan itu tidak akan terlihat hasilnya atau rancangannya itu seperti apa kalau tidak diimplementasikan. Diimplementasikan itu berarti diterapkan dalam bahasa pemrograman. Nah nanti, makanya pada hari ini, nanti kita akan belajar rancangan yang kemarin sudah kalian buat, rancangan kemarin yang sudah kalian susun, terus sudah kalian diskusikan bersama kelompok, nanti akan disusun, dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Jadinya nanti tahu hasilnya, oh hasilnya seperti ini, oh masih ada errornya dan harus diperbaiki lagi. Bisa dipahami ya? Nah anak-anak, setelah kemarin kalian melakukan perancangan, apa rencana kalian hari ini untuk mengaplikasikan rancangan tersebut? Saya, Pak. Ya, Eko. Saya akan membuatnya dalam aplikasi komputer. Membuatnya dalam aplikasi komputer. Baik. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke, Mas Haikal. Saya akan membuat aplikasi yang keren yang sudah saya rancang menggunakan yang akan saya buat menggunakan kode program. Bahasa pemrograman. Ya. Ya. Jadi nanti akan dibuat lebih keren ya rancangannya menggunakan bahasa pemrograman. Tepuk tangan untuk Eko dan Haikal. Kemudian untuk mengimplementasikannya ke dalam komputer, bahasa pemrograman apa yang mau kalian pakai atau yang akan kalian gunakan? C, C++, ada yang pakai? Java. Oh iya. Kalau Mbak Novita mau pakai apa? Mau pakai Java. Java. Ya. Kalau Mbak Anggun, Mau pakai C++.
C++. Kalau Mbak Vika mau pakai bahasa pemrograman apa? Pakai Java. Java. Iya. Oke. Kalau Mas Hazak mau pakai pemrograman apa? C++. Baik. Jadi nanti silahkan kalian untuk mengimplementasikan programnya atau membuat aplikasinya boleh menggunakan bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Baik anak-anak, Pak Wendy akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Nanti kita simak bersama. Terus kemudian kalian catat kalau misalnya ada hal-hal yang penting atau yang pengen nantinya ditanyakan kepada Pak Wendy, silakan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Kita simak bersama ya untuk videonya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, Yusuf Briansyah. Dan setelah membahas tentang project, ini adalah bahas yang terakhir. Pembahasan kita adalah C-Paper. Dan di slide ini, saya mendapatkan referensi dari Bapak Feribel, selaku dosen dasar-dasar pemrograman, dan juga dari Google tentunya. Jadi pengertian dari C-Paper langsung aja adalah langkah-langkah pemecahkan sebuah masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video yang Bapak putarkan. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas tentang tadi video yang sudah Bapak putarkan? Saya Pak. Iya, Alia. Tanya. Bagaimana? Di mana bagian untuk menuliskan variabel dalam pemrograman Java? Di mana bagian untuk menuliskan variabel dalam pemrograman Java? Sebelum saya menjawab, ada yang mau membantu pertanyaannya Alia? Iya, Hazak bagaimana? Dituliskan di bagian awal, di awal bahasa pemrograman. Ada lagi mungkin yang lain? Saya Pak, Ya, gimana? ditulis dalam bahasa pemrograman.
ditulis di dalam bahasa pemrograman. Baik anak-anak, jadi untuk mendeklarasikan atau menuliskan variabel pada bahasa pemrograman, baik itu Java maupun C++ nantinya yang akan kalian gunakan, itu bisa kalian tuliskan di bagian deklarasi variabel. Nah, jadi di awal program, jadi jawabannya tadi dari Mas Hazak, benar sekali, dituliskan di bagian awal, di bagian deklarasi variabel. Seperti itu. Jadi nanti ketika membuat pemrograman atau membuat aplikasi, kalian tuliskan dulu nih, variabel apa yang akan kalian pergunakan dalam pemrograman tersebut atau dalam aplikasi tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kayaknya sudah pada lesu nih. Iya kan? Ngantuk? Biar semangat kita ice breaking. Perhatikan. Duduknya yang bagus dulu. Siap. Ya, duduknya siap. Nanti untuk ice breaking ini tirukan apa yang saya katakan. Jangan apa yang saya lakukan. Jadi nanti kalian menirukan apa yang saya katakan, jangan yang saya lakukan. Contoh, dahi, hidung, dagu. Dahi, hidung, dagu. Kalau Pak Wendy bilang hidung, walaupun Pak Wendy megangnya dahi, kalian pegang hidung. Bisa dipahami? Oke, konsentrasi. Dahi, hidung, dagu. Dahi, hidung, dagu. Dagu, ya, mana dagunya? Yo, yang salah siapa? Oh, ini yang salah. Benar. Tadi ada yang pegangnya di sini loh. Diulang lagi. Dahi, hidung, dagu. Dahi, hidung, dagu. Hidung. Coba tak lihat, dia belum tidak pegang hidung. Lagi, dagu. Yuk, siapa mau pegang hidung? Hidung. Ya, sudah konsentrasi semuanya. Tepuk tangan. Oke, sudah nggak ngantuk ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian silahkan berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Pak Wendy beri waktu 2 menit untuk berkelompok. Nah, sudah berkelompok sesuai dengan pembagian yang kemarin? Sudah. Oke. Selanjutnya, Pak Wendy nanti akan bagikan LKPD kalian yang kemarin untuk dilanjutkan kelompok 1. Sini ya. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 di mana? Oh, di situ. Oke. Kelompok 5. Nah, silakan kalian buka LKPD kalian. Kemudian nanti kalian isikan berarti pada bagian kode program dan screenshot hasil program yang sudah kalian kerjakan. Terus kemudian nanti antar kelompok ini masing-masing dibagi tugasnya. Ada yang menuliskan kode programnya, ada yang nanti tugasnya ngoding di komputernya. Yang ngetiknya cepat, nah kalian bisa menugaskan teman kalian untuk coding ke dalam komputer. Yang ngetiknya lambat berarti menuliskan kode programnya nanti di dalam LKPD yang sudah Pak Wendy berikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan bersama dengan kelompoknya kalian kerjakan tugas selanjutnya yang ada di LKPD. Nah, anak-anak perhatikan. Ini timeline yang sudah kita buat kemarin. Perhatikan ya.
Ini ada di LKPD kalian, sudah kalian buat kemarin. Untuk penentuan tema sudah kita laksanakan pada pertemuan yang pertama. Terus kemudian dalam rancangan algoritma, penggunaan flowchart, kemudian pseudocode sudah dilaksanakan pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan kedua untuk hari ini, kita melaksanakan untuk melakukan coding, terus kemudian menguji program, dan presentasi nanti. Bisa dipahami? Kemudian kalian nanti bersama dengan kelompoknya sesuai tugas yang sudah dibagi untuk masing-masing, kalian kerjakan dengan baik. Terus kemudian nanti yang presentasi tugasnya siapa, terus kemudian yang coding siapa, terus kemudian nanti untuk yang membuat tugasnya di LKPD siapa, silahkan dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis untuk pengerjaan LKPD-nya, pengerjaan aplikasinya. Sudah selesai ya? Nah, baik. Sekarang kita akan melaksanakan presentasi untuk masing-masing kelompok. Kelompok yang sudah siap, nah, kelompoknya Mbak Vika sudah siap? Sudah, silakan maju ke depan untuk melaksanakan presentasi.
Nah, anak-anak tadi sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, nanti setelah dikerjakan, Bapak minta untuk diupload ke link yang sudah Bapak bagikan melalui grup WA. Terus kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menguji kemampuan kalian, seberapa paham kalian tentang materi yang sudah Bapak berikan. Nah, silakan kalian mengakses WA kalian, Bapak sudah membagikan linknya. Kita akan mengerjakan kuis melalui aplikasi WordWall. Nah, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mendengar kesimpulan apa yang sudah kalian pelajari selama tadi pembelajaran, apa yang dapat kalian simpulkan? Siapa yang mau mewakili memberikan kesimpulan? Oh iya, Mas Haikal, silahkan. Kesimpulan hari ini yaitu adalah mengimplementasikan rancangan proyek ke dalam bahasa pemrograman. Ya, tepuk tangan untuk Mas Haikal. Kesimpulannya adalah mengimplementasikan rancangan proyek ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kemarin kalian sudah merancang, terus kemudian hari ini kita buat rancangan kalian di bahasa pemrograman. Terus kemudian tadi juga sudah bermain kuis, mengerjakan kuis menggunakan WordWall. Bagaimana perasaannya? Senang? Senang sekali ya. Jadi Bapak cukupkan untuk pertemuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian besok kita masih tetap akan belajar lagi tentang pemrograman yang terstruktur. Tetap semangat belajar, jangan kendor, ya. Selalu belajar dan belajar. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu bersama-sama agar ilmunya juga bermanfaat. Mas Ketua Kelas, Mas Muslimin, silahkan dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah, mari kita berdoa semoga selamat di jalan. Mulai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahma Maulida, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kendal dari SMK Bakti Persada Patebon. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya Bapak Wendy Triwijayanto, Sarjana Komputer, dalam percakapan pasca observasi. Dalam kesempatan kali ini saya juga didampingi oleh Bapak Yuli Listianto selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kendal. Selamat pagi Pak Yuli, Pak Wendy. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas hari Rabu kemarin, setelah melakukan pembelajaran di kelas di hari Rabu kemarin? Kalau saya kemarin itu karena biasanya mengajar tanpa dipersani ya, jadi agak merasa grogi yang kemarin, terus kemudian deg-degan. Tapi saya senang Bu Rahma. Jadi dari pembelajaran kemarin itu artinya dari anak-anak juga antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran sangat bagus sekali. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bapak, anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin itu. Baik, jadi kemarin saya melakukan pembelajaran untuk
orientasi dasar pengembangan perangkat lunak dan GIM pada kelas 10 PPLG dengan materi prinsip dasar algoritma pemrograman. Pada saat itu anak-anak saya ajarkan materi pemrograman ini. Jadi prinsip dasar pemrograman ini menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anak-anak juga untuk pembelajaran ini saya menggunakan model project based learning, sehingga konsentrasi nanti untuk pembelajaran ke anak-anak. Jadi saya menyiapkan sebuah project untuk mereka, kemudian pada saat pembelajaran dikerjakan oleh anak-anak projectnya. Terus kemudian saya membagi kelompok di situ, membagi kelompok menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat yang punya anak-anak. Jadi karena ini pemrograman Bu Rahma, jadi prakteknya itu nanti produknya itu berupa program atau aplikasi. Aplikasi ini bisa diimplementasikan dalam beberapa software pemrograman, bisa itu menggunakan Python, menggunakan C++, atau menggunakan C# yang biasanya saya gunakan. Dari sini anak-anak nanti akan memilih mereka mau menggunakan apa. Saya memberikan keleluasaan untuk mereka, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan yang diminati. Misalnya pakai Python berarti berkelompok ke yang kelompok Python. Atau yang C# ke C# atau yang C++ ke yang C++ dan seterusnya. Seperti itu. Berarti model pembelajarannya berupa project based learning, kemudian area pengembangannya adalah Bapak mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian di dalam pembelajaran yang tadi yang kemarin dilakukan itu anak-anak dibagi kelompok. Nah, itu dasarnya apa Bapak? Untuk pembagian kelompok ini saya pertama kali itu melakukan kayak tes gitu. Berdasarkan tes awal berarti tes awal untuk bahasa pemrograman apa yang akan digunakan. Terus kemudian minatnya ke yang desktop atau yang berbasis web. Begitu ya. Berarti panjenengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui bahwa bahasa pemrograman yang disukai anak. Berarti kelompoknya seperti itu, Terus kemudian dalam pelaksanaan tersebut, dalam pembagian kelompok tersebut, apakah muncul kendala atau kesulitan apa yang muncul ketika anak-anak melakukan atau mengerjakan proyek tersebut? Kalau kendalanya kemungkinan nanti akan terbentuk sebuah kelompok yang dominan. Jadi anak-anak mereka misalnya lebih condong ke C++, jadi mereka lebih banyak kelompoknya. Sedangkan yang menggunakan bahasa pemrograman lain paling hanya 2 atau 3 siswa seperti itu. Seperti itu. Memang yang sesuai dengan yang disukai anak atau minat dari mereka di bahasa pemrograman yang apa, Nah, kondisi ideal yang seperti apa yang Bapak harapkan supaya anak itu juga tidaknya menyukai yang saja atau Python sebagainya. Itu kondisi ideal yang Bapak harapkan itu bagaimana nanti? Kalau saya menginginkan jadi untuk anak-anak itu memang berkelompok sesuai dengan minat mereka dalam melakukan pemrograman nanti mereka kuasai. Terus kalau saya sih pengennya jadi jumlahnya itu hampir sama. 5, 4 atau mungkin 6 seperti itu kan selisihnya tidak terlalu banyak. Berarti panjenengan anak tidak semua suka C++ semua atau Python semua seperti itu. Harapannya anak bisa mempelajari bahasa pemrograman secara seimbang. Nah, terus kemudian langkah yang harus Bapak lakukan apa supaya itu tadi anak tidak condong ke C++ saja?
Ya, berarti nanti untuk anak yang tetap saya bagi lagi, berarti kan dari situ kalau pembagiannya menurut itu saja, jadi nanti akan ada satu persalinan, ada satu hubungannya sedikit. Makanya kemarin saya ada beberapa anak yang saya gabungkan ke kelompok sini dengan tujuan agar mereka juga belajar yang ini. Ya, walaupun apa namanya mungkin mereka dasarnya ada, tapi mungkin mereka belum berminat untuk menggunakan itu. Kalau dari pembelajaran kan memang sudah diberikan, mulai dari pemrograman yang menggunakan C++, C#, Python dan lain-lain sudah diberikan. Cuman anak memang kadang ya kelompok yang dia suka gitu. Saya kan pengennya kan masing-masing kelompok itu jumlahnya sama. Begitu. Berarti langkah panjenengan apa namanya supaya anak tidak dominan pada satu bahasa pemrograman dengan cara juga melibatkan anak-anak tersebut apa namanya disebarkan di kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Nah, kira-kira nanti itu akan Bapak terapkan kapan untuk upaya panjenengan tadi supaya anak tidak dominan di C++ saja atau di Python saja? Ya, dari pembelajaran yang kemarin berarti nanti setiap pembelajaran saya yang seperti itu nanti akan saya bentuk lagi dan akan saya sebarkan lagi untuk anak-anaknya dengan tujuan nanti ada tutor sebaya Bu Rahma. Jadi temannya yang bisanya C++ nanti ngajari yang mungkin bisanya bahasa pemrograman lain, Python atau yang lain. Berarti apa namanya nanti di pembelajaran berikutnya panjenengan akan membuat kelompok lagi dengan tutor sebaya gitu supaya mereka mau mempelajari bahasa pemrograman yang ada, tidak hanya condong pada satu saja. Begitu kira-kira diskusi pasca observasi kali ini. Bapak terima kasih atas waktunya dan semoga nanti di pembelajaran berikutnya bisa apa namanya lebih baik lagi dan bisa diterapkan dengan baik. Demikian percakapan pasca observasi supervisi akademik yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Juli.